Number 9. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. No! God, please, no! 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 Number 4. Do it! Just do it! Yes, you can! Number 3. Number 2. They'll love you. Number 1. Yeah. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Solihin dengan NIM 20601211048. Jadi kali ini saya akan membuat presentasi video pembelajaran dengan materi hukum Mendel dan pewarisan sifat, salah satu tugas dari mata kuliah biologi umum. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah mengapa penting untuk memahami genetika dan pewarisan sifat. Sebelum itu kita harus memahami apa sebenarnya itu genetika dan apa sih sebenarnya pewarisan sifat. Jadi, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan dan pewarisan serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengendalikan sifat organisme. Nah, itulah pengertian tadi genetika, dan kemudian selanjutnya adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah proses di mana sifat makhluk hidup diturunkan dari induk ke keturunan. Contohnya, misalnya dari bapak, ibu. Kemudian selanjutnya adalah proses ini melibatkan materi genetik seperti gen dan kromosom yang membawa informasi genetik, dan induk kepada keturunan gen berperan penting dalam menentukan karakteristik individu seperti warna mata, tipe rambut, dan bahkan kondisi genetik tertentu. Nah, mengapa sih sebenarnya kita penting sekali untuk memahami genetika dan pewarisan sifat? Nah, yang pertama adalah kesehatan. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari genetika dan pewarisan sifat? Karena dapat membantu mengenali resiko penyakit genetik. Kemudian 2, kita dapat mengetahui reproduksi, kemungkinan mewarisan sifat-sifat tertentu. 3, pertanian dan peternakan. Ya, misalnya kita mau seleksi bibit unggul nih untuk pertanian kita. Kemudian forensik DNA digunakan untuk identifikasi individu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya warna mata, rambut, dan bentuk rambut ditentukan oleh gen. Gennya adalah perkawinan dari antara si bapak dan ibu. Kemudian penyakit genetik seperti albino, hemofilia. Selanjutnya adalah kita akan memahami konsep genetika dasar. Nah, konsep genetika dasar adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui mekanisme pewarisan genetik. Ilmu ini fokus pada studi gen dan bagaimana gen ini memengaruhi ciri-ciri individu, termasuk kesehatan, penampilan,
dan bahkan kepribadian. Contohnya misalnya kayak DNA, molekul pembawa informasi genetik yang tersusun atas A, T, C, dan G. Gen, segmen DNA yang mengkode sifat tertentu. Kromosom, struktur panjang berisi DNA. Manusia memiliki 46 kromosom. Oke. Next. Selanjutnya adalah genotip versus fenotip. Nah, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya itu genotip dan apa sih sebenarnya juga itu fenotip. Nah, genotip adalah susunan genetik suatu organisme, sedangkan fenotip adalah ciri fisik atau biokimia yang dapat diamati dari suatu organisme. Genotip menentukan fenotip, namun fenotip juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, genotip kombinasi alel, contoh A kapital sama dengan A kapital, ada A kapital dengan A kecil, kemudian A kecil. Fenotip sifatnya yang nampak atau wujud, contoh warna mata, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan alel dominan dan alel resesif. Nah, sebelum ke situ kita harus memahami apa sih itu sebenarnya alel dominan dan kemudian alel resesif. Alel dominan adalah bentuk yang mengekspresikan sifatnya bahkan jika hanya ada satu salinan. Sedangkan alel resesif adalah bentuk gen yang hanya mengekspresikan sifatnya jika ada dua salinan yang sama. Misalnya, dominan menutupi sifat resesif. Kemudian cukup satu alel dengan simbolnya A. Yang selanjutnya, resesif contohnya muncul jika tidak ada alel dominan, misalnya simbolnya dengan A kecil. Kemudian, selanjutnya adalah struktur kromosom dan pewarisan sifat. Kromosom itu berpasangan. Contohnya adalah satu dari ayah, satu dari ibu. Jadi kromosom itu sebenarnya adalah dia bersifat berpasangan yang dimiliki oleh ayah dan ibu. Misalnya satu dari ayah, kemudian satu dari ibu. Kemudian anak akan mewarisi kombinasi dari gen dari kedua orang tua tadi. Misalnya ayah dan ibu, dia akan dikombinasikan oleh itu. Selanjutnya kita akan masuk pada Gregor Mendel yang eksperimennya pada kacang ercis. Gregor Mendel adalah seorang. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait siapa sih sebenarnya penemu dari ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait eksperimen yang dilakukan oleh Gregor Mendel pada kacang ercis yang bakalan menentukan hasil-hasil gen atau perkawinan silang antara gen dari ayah kemudian gen dari ibu. Selanjutnya, Gregor Mendel dia adalah seorang biarawan dan ilmuwan Australia, dikenal sebagai bapak genetika modern karena percobaan-percobaannya yang mendasari pemahaman kita tentang pewarisan sifat. Ia melakukan eksperimen dengan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum untuk mempelajari bagaimana sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih Mendel ini memilih kacang ercis? Pertanyaannya adalah mengapa Mendel memilih kacang ercis sebagai eksperimen percobaannya. Nah, kacang ercis memiliki beberapa sifat yang mudah dikenali seperti warna bunga, ungu versus warna putih, bentuk polong, kembung versus mengecil, dan warna biji yang kuning versus hijau. Nah, inilah yang dapat membantu kita mengenali.
Kemudian waktu hidupnya singkat. Kacang RCS memiliki siklus hidup yang cepat sehingga memungkinkan Mendel untuk melakukan banyak generasi persilangan dalam waktu yang singkat. Kemudian mudah disilangkan. Kacang RCS dapat disilangkan dengan mudah baik secara manual maupun secara alami melalui penyerbuan sendiri. Selanjutnya, dia dapat menghasilkan keturunan banyak. Kacang RCS itu dapat menghasilkan banyak biji sehingga memberikan data yang cukup untuk analisis statistik bagi Gregor Mendel. Eksperimen Mendel dan hasilnya. Mendel melakukan beberapa percobaan persilangan kacang RCS termasuk persilangan monohibrid, Persilangan yang melibatkan satu pasang sifat, misalnya warna bunga. Persilangan dihibrid, persilangan yang melibatkan dua pasang sifat, misalnya warna bunga dan bentuk polong. Hasil percobaan Mendel menunjukkan beberapa hal penting. Sifat-sifat diturunkan secara terpisah. Mendel menemukan bahwa sifat-sifat diturunkan melalui faktor sekarang dikenal sebagai gen yang terpisah pada saat pembentukan sel kelamin. Beberapa sifat dominan, beberapa bersifat resesif. Mendel menemukan bahwa beberapa sifat, misalnya warna bunga, ungu, selalu muncul pada keturunan pertama, yaitu F1. Sementara sifat lainnya, misalnya warna bunga putih, hanya muncul pada keturunan kedua, yaitu F2. Rasio yang konsisten. Mendel menemukan rasio konsisten dalam persilangan yang memungkinkan dia untuk membuat model matematika untuk menjelaskan pewarisan sifat. Gregor Mendel adalah biarawan dan ilmuwan abad ke-19. Dia mencoba melakukan eksperimen pada kacang RCS. Itulah tadi penjelasan mengenai geografis atau hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Selanjutnya, kita akan masuk pada hukum Mendel 1 atau hukum segresi. Hukum Mendel berdasarkan hasil percobaannya, Mendel mengajukan dua hukum pewarisan sifat. Satu, hukum pemisahan, segregation. Pada saat pembentukan sel kelamin, pasangan alel atau variasi gen akan terpisah dan setiap sel kelamin hanya membawa satu alel. Nah, itu tadi penjelasan terkait hukum Mendel 1. Selanjutnya, contoh persilangan monohibrid. A besar, A kecil dikali silang dengan A besar dengan A kecil. Kemudian diagram. Nah, kita bisa lihat pada diagram Punnett. A besar, A kecil, A besar sama dengan A besar, A kecil sama dengan A kecil. Kemudian A besar, A kecil, A besar dengan A besar. Kemudian A besar dengan A kecil sama dengan A kecil. Nah, itu contoh diagram Punnettnya. Kemudian peluang genotipnya adalah A besar sama dengan A besar sama dengan 1/4. Kemudian A besar dengan A kecil sama dengan 2/4. Nah, A kecil dengan A kecil sama dengan 1/4 untuk peluang genotipnya tadi. Selanjutnya peluang fenotip. Itu dominan pada sama dengan 3/4, resesif sama dengan 1/4. Oke, next. Oke, teman-teman, kita akan masuk pada materi hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Hukum asortasi bebas atau Law of Independent Assessment. Hukum ini menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara independen. Hukum ini menyatakan bahwa
alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain ketika pembentukan gamet terjadi. Artinya, keberadaan alel untuk satu sifat tidak mempengaruhi keberadaan alel untuk sifat yang lain. Contoh persilangannya di hibrid. A besar dengan A kecil, kemudian B besar dengan B kecil, dikali silang dengan A besar, A kecil, kemudian B besar, B kecil. Persilangan di hibrid melibatkan dua sifat dengan dua pasangan alel. Contohnya, A warna biji bulat, kemudian A kecil itu keriput, kemudian B besar warna biji kuning. B kecilnya adalah hijau. Persilangan A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, kali silang tadi A besar kemudian A kecil, B besar dengan B kecil. Perhitungan peluang dengan Punnett square 4x4, rasio fenotip dalam kasus dominan penuh tadi misalnya 9 bulan kuning, 3 bulan hijau, 3 keriput kuning, kemudian 1 keriput hijau, yaitu tadi 9,3,3,1. Nah, itu tadi hasilnya dari perkalian silang antara A besar, A kecil, kemudian B besar, kemudian B kecil dikali silang A besar, A kecil, B besar sama B kecil. Nah, hasilnya tadi adalah 9,3,31. Nah, selanjutnya adalah pentingnya hukum ini dalam variasi genetik. Nah, hukum asortasi bebas memungkinkan kombinasi genetik yang lebih bervariasi pada keturunan. Ini menjadi dasar mengapa saudara kandung bisa memiliki sifat yang berbeda dan menjadi kunci penting dalam evolusi dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah penyimpanan dari hukum Mendel. 1. Pewarisan intermediate atau incomplete dominance. Alel dominan tidak sepenuhnya menutupi alel resesif. Fenotip yang muncul merupakan campuran, misalnya contohnya bunga merah, yaitu R besar dikali bunga putih R kecil. Bunga merah muda yaitu R besar R kecil. Nah, itulah kombinasi tadi dari contoh penyimpangan dari hukum Mendel. 2. Kombinasi dari kedua alel. Kedua alel sama-sama terekspresi secara penuh pada heterozigot. Contoh golongan darah AB. Alel A dan B sama-sama muncul pada golongan darah itu. Kemudian 3. Pewarisan tautan seks atau sex linked. Gen terletak pada kromosom seks. Biasanya kromosom X ciri-cirinya perempuan bisa menjadi Gen terletak pada kromosom seks. Biasanya kromosom X ciri-cirinya lebih sering memengaruhi laki-laki atau XY. Kemudian perempuan bisa menjadi karier. Contoh adalah hemofilia buta warna. 4. Multi alel. Satu gen memiliki lebih dari 2 alel yang mempengaruhi satu sifat. Contoh sistem golongan darah A, B, O, A, B, O. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kita akan masuk pada penjelasan aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Pertama, kita harus menganalisis silsilah keluarga atau pedigree, diagram yang menunjukkan pewarisan sifat atau penyakit dalam keluarga digunakan untuk mengetahui pembawa sifat genetik. Memprediksi kemungkinan penyakit pada keturunan. 2. Pewarisan sifat pada manusia dan hewan ternak atau tumbuhan budidaya. Contohnya kita bisa lihat pada tanaman
hibrida unggul, kemudian sapi dengan produksi susu tinggi, warna mata, atau rambut pada manusia. Yang ketiga, kelainan genetik akibat. Yang ketiga, kita masuk pada kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan dari gen antara kedua orang tua tersebut. Kemudian pertama, mutasi pada gen dapat menyebabkan kelainan, misalnya albino, kekurangan melanin, thalassemia, gangguan produksi hemoglobin. Kemudian penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Contoh misalnya kita bisa lihat pada bagaimana caranya orang melakukan tes DNA, terapi gen, atau organisme hasil rekayasa genetik. Selanjutnya adalah kesimpulan daripada materi yang saya jelaskan. Genetika menjelaskan pewarisan sifat dari orang tua ke anak. Hukum Mendel menjadi dasar pemahaman gen modern. Terdapat berbagai penyimpangan dari hukum dasar yang memperkaya keragaman makhluk hidup. Nah, kesimpulannya adalah Mendel mencoba melakukan eksperimen dengan menentukan antara gen yang dimiliki oleh seorang ayah dan seorang ibu dari perkawinan silang. Dua, pentingnya etika kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Penggunaan informasi genetik harus memperhatikan privasi dan hak individu. Etika penting dalam penerapan bioteknologi dan terapi gen. Nah, inilah sebabnya kita harus menjaga agar privasi dan hak individu dalam penerapan bioteknologi itu tetap terjaga dan tidak ada campur tangan daripada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ajakan berpikir kritis dan eksploratif, dorongan untuk menggali lebih dalam tentang genetika, kritis terhadap penerapan teknologi genetika. Pentingnya pemahaman genetika dalam menghadapi tantangan kesehatan dalam lingkungan masa kini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan terkait materi hukum Mendel dan pewarisan sifat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan terkait materi penjelasan dari materi hukum Mendel dan pewarisan sifat. Karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah adalah datang dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke teman-teman, jangan lupa nonton. Untuk penjelasan terkait materi ini, mari kita simak video selanjutnya. Oke. Tahu setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita.
Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1, dan filialnya disebut F1. Persilangan sesama F1 disebut P2, dan filialnya disebut F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel. Genotip biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip, misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog, parental, filial, homozigot, gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot, gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan, sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum satu Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen C-alel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen C-alel atau hukum segregasi. Hukum satu Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi, jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis biji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput.
Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, bunga berwarna merah banding merah muda banding putih adalah 1:2:1. Jadi, jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga berwarna putih. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar, dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning, B besar, K besar, K kecil. Setelah F1, B besar, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1 B besar, K besar, 2 B besar, K besar, K kecil, 2 B besar, B kecil, K besar, 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil, 1 B besar, K kecil, 2 B besar, B kecil, K kecil, 1 B kecil, K besar, 2 B kecil, K besar, K kecil, 1 B kecil, K kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Bisa dipahami ya? Dalam percobaan Mendel. Oke, selanjutnya perkawinan dalam percobaan Mendel. Resiprok, perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan, tujuan untuk membuktikan induk jantan dan betina mempunyai kemampuan yang sama dalam pewarisan sifat. Balik, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu individunya, tujuannya untuk mencari genotip induk. Uji silang perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot reseptif, tujuannya untuk mengetahui individu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan menjelaskan resiprok. Jantan kuning jadi H kecil, kemudian betina hijau H besar, jadi ayamnya bakalan hijau karena H besar, H kecil. Selanjutnya, jika sesama F1 disilangkan jantan hijau H besar, H kecil, maka tetap pada H besar untuk warna hijaunya tetap 3 dan warna kuning 1 untuk jantannya, untuk parental P2 dan filal F2 3:1. Jika perkawinan dibalik, jantan hijau HH kemudian betina kuning, maka tetap sama, bakalan menjadi 3:1.
genotip, fenotip untuk parental 1F1. Induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Selanjutnya adalah balik black cross. Balik black cross adalah kucing hitam B besar, B kecil, B besar, B kecil. Betina putih B. Fenotip genotip camek parental P1 kali F1. Nah, selanjutnya anaknya akan menjadi kucing ada hitam B besar, B kecil. Kemudian kucing putih adalah B kecil karena tetap sama kayak tadi. Lain yaitu kucing hitam homozigot, maka akan dihasilkan keturunan F2-nya kucing hitam bergenotip B besar dan B besar B kecil. Karena hasil F2-nya semua hitam, berarti induknya bergenotip B besar. Jadi perkawinan balik ini bertujuan untuk mencari genotip induk dengan menyilangkan individu F1 dengan salah satu induknya. Dan jenis perkawinan yang terakhir adalah uji silang atau tes cross. Misalnya, tikus hitam H besar H kecil disilangkan dengan tikus putih H kecil yang resesif, menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Maka tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah heterozigot. Jika tikus hitam disilangkan dengan putih resesif dan menghasilkan keturunan 100% hitam, maka genotip tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah homozigot. Jadi perkawinan uji silang ini bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Gimana? Sekarang teman-teman bisa memahaminya ya? Oke, mari kita lanjut. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan dan pewarisan serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengendalikan sifat organisme. Pewarisan sifat atau hereditas adalah proses di mana sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari induk ke keturunannya sampai generasi 1 ke generasi 2. Proses ini melibatkan materi genetik seperti gen dan kromosom dan lain-lain yang membawa informasi genetik dari induk kepada keturunan. Gen berperan penting dalam menentukan karakteristik individu, warna mata, tipe rambut, dan bahkan kondisi tertentu. Alel dominan adalah bentuk gen yang mengekspresikan sifat, bahkan jika hanya ada satu salinan, sedangkan alel resesif adalah bentuk gen yang hanya mengekspresikan sifatnya. Struktur kromosom dan pewarisan sifat. Kromosom berpasangan. Nah, kromosom ini berpasangan antara sang induk jantan dan betina, sang ayah dan sang ibu. Anak bakalan mewarisi kombinasi gen dari si jantan dan betina. George Mendel dan eksperimen pada kacang kercis. George Mendel, seorang biarawan dan ilmuwan Australia, dikenal sebagai bapak genetika modern karena percobaan-percobaannya yang mendasari pemahaman kita tentang pewarisan sifat. Ia melakukan eksperimen dengan tanaman kacang ercis Pisum sativum untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengapa model Mendel memiliki kacang ercis? Sifat mencolok kacang ercis memiliki beberapa sifat yang mudah dikenali, seperti warna bunga ungu, putih, bentuk potong kambung dan mengecil, dan warna biji kuning versus hijau. Waktu hidup yang singkat karena percobaan tadi dengan menggunakan kacang ercis dengan jarak waktu hidupnya yang singkat, sehingga kacang ercis menjadi model eksperimen yang dilakukan oleh Mendel.
Kacang RCS memiliki beberapa sifat yang mudah dikenali seperti warna bunga, siklus hidup yang cepat sehingga memungkinkan Mendel untuk melakukan banyak generasi persilangan yang waktunya dalam waktu singkat. Mudah disilangkan. Kacang RCS dapat disilangkan dengan mudah baik secara manual maupun secara alami melalui penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan banyak. Kacang RCS menghasilkan banyak biji sehingga memberikan data yang cukup untuk analisis statistik. Eksperimen Mendel dan hasilnya. Mendel melakukan beberapa percobaan persilangan kacang RCS, termasuk persilangan monohibrid, persilangan yang melibatkan satu pasang sifat, misalnya warna bunga. Hasil percobaan Mendel menunjukkan beberapa hal penting. Sifat diturunkan secara terpisah. Mendel menemukan bahwa sifat-sifat diturunkan melalui faktor-faktor sekarang dikenal sebagai gen yang terpisah pada saat pembentukan. Oke, selanjutnya guys, kita akan masuk pada konsep-konsep dasar terkait pewarisan sifat. Jadi, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sering kita jumpai. Kenapa sih kamu mirip dengan bapakmu, mamamu? Kenapa tidak mirip dengan ini dan itu? Nah, konsep-konsep dasar pewarisan sifat dikendalikan oleh materi genetik, yaitu DNA yang terdapat di dalam inti sel. DNA membentuk unit-unit fungsional yang disebut gen, dan gen inilah yang membawa informasi untuk membentuk sifat-sifat makhluk hidup. Struktur dan fungsi gen adalah segmen DNA yang mengkode suatu protein atau RNA tertentu. Gen-gen ini berada di dalam kromosom, yaitu struktur seperti benang yang ada di dalam inti sel. Manusia itu memiliki 46 kromosom, 23 pasang, setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Gen terdiri dari alel, yaitu variasi bentuk yang menempati lokasi yang sama pada kromosom homolog. Hukum pewarisan sifat oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel adalah ilmuwan yang dikenal sebagai bapak genetik. Ia mengembangkan hukum pewarisan sifat melalui eksperimen pada tanaman kacang RCS. Nah, selanjutnya adalah jenis pewarisan sifat. Pewarisan sifat resesif dan dominan. Alel dominan misalnya A menutupi ekspresi alel resesif misalnya A kecil. Contoh alel A, rambut hitam, dominan terhadap alel A kecil, rambut pirang. Maka individu A dan A kecil tetap berambut hitam. Pewarisan kodominan. Kedua alel diekspresikan secara bersamaan. Contohnya, golongan darah AB, alel A besar dan B besar sama-sama dominan. Pewarisan intermediate, incomplete dominance. Alel dominan tidak sepenuhnya menutupi alel resesif, sehingga muncul sifat campuran. Contoh, bunga merah, R besar disilangkan dengan bunga putih, W kecil, menghasilkan bunga merah muda, yaitu RW. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi pewarisan sifat. Yang pertama itu mutasi genetik. Nah, mutasi genetik inilah yang merubah gen yang bisa menghasilkan sifat-sifat baru. Kemudian yang kedua, rekombinasi genetik, pertukaran gen selama pembentukan gamet. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Meskipun sifat dasar diwariskan, faktor lingkungan juga mempengaruhi ekspresi genetik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait penerapan ilmu pewarisan sifat, dan ini sangat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kedokteran, deteksi penyakit turunan.
Kemudian yang kedua, pertanian dan peternakan, pemuliaan tanaman dan hewan unggul. Dan yang ketiga yaitu forensik, identifikasi individu berdasarkan DNA. Dan yang terakhir adalah teknologi genetika, rekayasa genetik, terapi gen, dan cloning. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas siapa sih sebenarnya itu Gregor Mendel yang menjadi panutan dalam eksperimen pembentukan genetik atau pewarisan sifat. Nah, Gregor Mendel itu adalah nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel, lahir pada 20 Juli 1822 di Heijendorf, Australia, sekarang di Haejenis, Republik Ceko. Profesi beliau adalah seorang biarawan Ordo Augustinian, guru dan ilmuwan. Setelah bergabung dengan biara St. Thomas di Brno, Mendel diberi kebebasan dan dukungan untuk melakukan penelitian ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas terkait awal penelitian pada tahun 1856 sampai 1863. Mendel mulai melakukan eksperimen sistematis pada tanaman kacang ercis, yaitu Pisum sativum di kebun biara. Alasan memilih kacang ercis banyak varian dengan ciri berbeda, warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas terkait metodologi eksperimen yang dilakukan oleh Mendel. Mendel sangat teliti dan menggunakan pendekatan kuantitatif yang pada masa itu belum lazim dan biologi. Langkah-langkah eksperimennya memilih 7 sifat berbeda tanaman kacang ercis seperti warna bunga, bentuk biji, dan lain-lain. Menyilangkan varietas dengan sifat kontras, misalnya bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Selanjutnya biji bulat dikali silang dengan biji keriput. Mencatat hasil pada generasi F1 generasi pertama, F2 generasi kedua, menggunakan statistik dan probabilitas untuk menganalisis hasil. Nah, kita akan membahas terkait penemuan penting Mendel. Dari eksperimen ini Mendel merumuskan 2 hukum penting, yaitu hukum Mendel 1, hukum segregasi, dan hukum Mendel 2, asortasi bebas. Nah, bunyi hukum Mendel 1, setiap individu memiliki 2 unit pewarisan, disebut sekarang gen, yang akan dipisah saat pembentukan gamet. Kemudian B, hukum Mendel 2, hukum asortasi, berbunyi sifat-sifat yang berbeda akan diwariskan secara independen selama gen-gen tersebut tidak berada di kromosom yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait materi publikasi dan penolakan awal. Pada tahun 1865 Mendel mempresentasikan penelitiannya di Brno Natural Science Society. Tahun 1866 ia mempublikasikan makalahnya berjudul Versuch über Pflanzen Hybriden, percobaan tentang hibrida tanaman. Sayangnya makalah tersebut diabaikan oleh komunitas ilmiah pada saat itu karena bahasa yang terlalu teknis, belum ada pemahaman tentang gen dan kromosom. Ilmu biologi saat itu belum mengenal konsep genetika modern. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengakuan pasca kematian 1900-an. Sekitar 16 tahun setelah kematian ilmuwan Eropa seperti Hugo de Vries, Carlos Corren, dan Erich von Semar secara independen menemukan hasil serupa. Mereka membaca kembali karya Mendel dan menyadari bahwa ia telah menemukan lebih dulu. Sejak itu Mendel dijuluki sebagai bapak genetika modern. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan beberapa materi yang sudah saya sampaikan dari tadi. Nah, kesimpulannya itu mengenai pertama hukum Mendel 1 yang
Setiap individu membawa sepasang gen atau alel untuk setiap sifat, dan alel tersebut akan dipisahkan secara acak ke dalam gamet saat pembentukan sel kelamin sperma atau ovum. Contoh, jika induk memiliki genotip A besar dan A kecil, maka gamet yang dihasilkan bisa membawa A besar atau A kecil, bukan keduanya. Hukum kedua Mendel berbunyi, gen-gen untuk sifat yang berbeda diwariskan secara bebas satu sama lain, asalkan berada pada kromosom yang berbeda. Contohnya, pada warna biji kuning atau hijau dan bentuk biji bulat atau keriput akan diwariskan tanpa saling memengaruhi kombinasi gen seperti Y besar, Y kecil, R besar, dan R kecil. Dapat menghasilkan keturunan dengan berbagai kombinasi sifat. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait tentang pewarisan sifat. Sifat makhluk hidup diturunkan dari induk kepada keturunan melalui gen. Gen tersimpan dalam kromosom, dan setiap sifat dikendalikan oleh sepasang alel, bisa dominan atau resesif. Alel dominan menutupi alel resesif. Jika ada satu alel dominan, sifat dominan akan muncul. Pewarisan sifat dapat bersifat dominan resesif, contoh warna biji, kedominan, contoh golongan darah AB, intermediate sifat campuran, contoh bunga merah muda, tertaut kelamin, contoh buta warna. Sifat yang diwariskan dapat diprediksi melalui persilangan menggunakan kotak Punnett sesuai prinsip Mendel. Contoh aplikasi dalam persilangan A besar A kecil dikali A besar A kecil, kemungkinan genotip anak misalnya 25% itu di A besar, 50% A besar. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait monohibrid. Perkawinan monohibrid adalah suatu perkawinan yang hanya memperhatikan satu beda sifat saja, misalnya hanya memperhatikan warna biji saja atau warna kulit saja. Perkawinan monohibrid adalah bentuk pewarisan sifat yang sederhana dan merupakan dasar dalam memahami mekanisme pewarisan sifat. Orang yang pertama berhasil menjelaskan mekanisme pewarisan sifat adalah Johann Mendel. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa istilah terkait dengan studi Mendel. Suatu persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua tanaman untuk yang berbeda dalam hal yang satu karakteristik saja. Kedua, ini merupakan gelar murni yang sudah diseleksi oleh Mendel. Persilangan antara dua gelar murni ini menghasilkan keturunan F2. Dari percobaan monohibrid tersebut muncullah hukum Mendel pertama, yaitu pada waktu pembentukan gamet-gamet oleh dari pasangan alel berpisah atau bersegresi satu terhadap lainnya. Persilangan monohibrid mana artinya satu hibrid, artinya penyilangan adalah persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara tanaman kacang ercis berbiji kuning murni dengan kacang ercis berbiji hijau, di mana kacang ercis berbiji kuning lebih dominan terhadap kacang ercis berbagai. Kemudian, genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan oleh gen jantan dan gen betina.
salah satu ilmu dalam biologi yang masih sulit dipahami karena mengandung konsep yang abstrak sehingga masih banyak ditemukan mikrosepsi. Misalnya dalam penelitian Maulid ditemukan terdapat 6 kelompok konsep yang esensial dalam genetika yang masih mengalami mikrosepsi atau perbedaan pendapat dalam konsep tersebut. Mencakup konsep pertama mengenai ruang lingkup genetika, konsep kedua mengenai gen, DNA dan kromosom, konsep ketiga mengenai hubungan gen, DNA, RNA, polipeptida dan proses sintesis protein. Konsep keempat mengenai perbedaan sel dan hubungan dengan pewarisan sifat, serta konsep keenam mengenai mutasi. Hukum Mendel atau kembali lagi Georg Mendel dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan suatu sistem sederhana untuk menganalisis sifat-sifat genetik suatu jasad hidup. Prinsip yang digunakan oleh Mendel cukup sederhana, yaitu dengan membuat persilangan antar bunga Psyllium sativum yang mempunyai fenotip berbeda warna dengan kemampakan biji yang muncul dari hasil persilangan tersebut. Kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisis matematik. Melalui eksperimen yang dilakukan, Mendel kemudian mengajukan konsep mengenai prinsip segresi. Menurut Handayani, hukum Mendel 1 adalah gen-gen akan memisah secara bebas. 2. Hukum Mendel, gen-gen dari 2 pasang atau lebih akan mengelompok secara bebas. Penjelasan Mendel klasik ke Mendel versi baru dengan menghubungkan antara konsep-konsep satu dengan lainnya akan dapat membuat siswa mengekspresikan pewarisan secara lengkap. Berikut dikemukakan hubungan antara hukum Mendel. Penjelasan Mendel klasik atau hukum Mendel 1 yang disebut juga sebagai segresi adalah mengenal kaidah pemisahan oleh pada waktu penentuan gamet. Itulah yang bisa saya jelaskan dan bisa saya simpulkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu berasal dari saya. Jika itu benar, itu berasal dari Tuhan yang Maha Satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk menonton video ini ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Kita akan ketemu dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, sampai jumpa. Kita akan kembali lagi dengan tugas video yang menyulitkan. Oke, selanjutnya jangan lupa belajar terkait sifat-sifat pewarisan, yaitu hukum Mendel, karena ini sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari, karena ada beberapa pertanyaan yang menuju ke situ. Misalnya, kok bisa ndak mirip sama bapaknya, kok bisa mirip sama ibunya saja ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang bakalan mengganggu kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan melihat hasil video ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you, sampai jumpa di lain waktu jika saya masih hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.